Aku sudah mendapatkan petunjuk untuk menaklukkan kedua senjata pusaka itu. Keris Cakrabuana dan keris Jungwanara masing-masing memiliki kelemahan. Pajajaran diserang. Benar, Gusti Prabu. Tapi aku tidak pernah memerintahkan pasukanku untuk menyerang mereka. Jadi kira-kira siapa yang menyerang mereka? Prajurit, segera selidiki masalah ini dan laporkan kepadaku segera. Baik, Gusti Prabu. Bagaimana keadaan kalian? Kami berdua tidak apa-apa, Senopati. Dan bagaimana keadaan para prajurit? Prajurit kita sebagian terluka, Senopati. Untung luka mereka tidak terlalu parah. Mudah-mudahan mereka bisa segera sembuh. Alhamdulillah. Baik, kalian berdua tetap berjaga. Baik, Senopati. Saya permisi. Baik, Senopati. Rupanya hanya sebagian kecil saja yang sedang berjaga. Ini kesempatan kita untuk menghancurkan mereka. Astagfirullahaladzim. Kenapa tiba-tiba aku merasa salah? Ya Allah, ajian sirap. Aku harus melawannya. Ternyata benar dugaanku. Ada yang menggunakan ajian sirap hingga semua pasukanku tertidur.
Sekarang aku tahu bagaimana cara mendapatkan keris Jingwanara dan keris Cakrabuana. Aku sudah mendapatkan petunjuk untuk menaklukkan kedua senjata pusaka itu. Keris Cakrabuana dan keris Jingwanara masing-masing memiliki kelemahan. Keris Jingwanara, kelemahannya adalah bertarung di dalam air. Dan keris Cakrabuana, kelemahannya adalah bertarung di dalam tanah. Jadi untuk menaklukkan kedua pusaka itu, pemiliknya harus diajak bertarung di kedua tempat tersebut. Pamor kerajaan Pajajaran terletak pada kedua pusaka itu. Selama kedua pusaka itu masih di tangan orang yang salah, maka negeri Pajajaran akan diliputi awan hitam. Untuk itu, dengan cara apapun, kita harus mendapatkan kedua pusaka itu. Terima kasih Resi atas informasinya. Sekarang kita harus mempersiapkan tokoh-tokoh sakti untuk mempertarungkan kedua keris itu. Benar, Nanda Prabu Surawisesa. Kalian mau kemana? Maaf Kisanak, kami mau lewat. Kamu pasti mata-matai kami. Jangan sembarangan menuduh Kisanak. Kalian pikir aku tidak tahu kalian? Kalian akan kami tangkap. Terima kasih, Ki. Hampir saja prajurit selatan negara itu menangkap kami. Sama-sama, Kisanak. Aki ini sebenarnya siapa? Kenapa Aki menolong kami? Nama saya Banyuwening. Saya hendak menuju ke Pajajaran. Apakah Kisanak berdua juga hendak ke Pajajaran? Benar, Ki. Kalau begitu, kita mempunyai tujuan yang sama. Mari kita lanjutkan perjalanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Guru. Nyimas, aku mendengar Pajajaran akan diserang. Maka dari itu, aku terburu-buru kemari. Dan aku berjanji akan ikut membantu. Terima kasih, Guru. Kehadiran Guru sudah membuat aku lebih tenang. Seluruh kiai sudah berkumpul. Ki Bayuweni, Anjani, dan Tabib Lim juga sudah datang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rupanya pertolongan Allah sudah selesai. Terima kasih, Guru. Kurang ajar. Orang tua bodoh itu bergabung dengan Salaka Negara. Itu berarti musuh yang aku hadapi saat ini semakin berat. Terima kasih, cantik, telah memberitahuku. Aku lakukan ini semua untuk kamu, Argadana.
Kalau begitu, beritahu aku apa kelemahan Ki Awing agar aku dapat mengalahkannya. Dan untuk itu, aku akan memberikan hadiah istimewa untukmu, Cantik. Baik, aku akan coba semuanya untuk kamu, Arga. Terima kasih. Kamu memang wanita yang paling cantik di muka bumi ini. Ternyata capek juga. Iya, oi. Mana lapar. Menjadi prajurit berat juga ya. Malah saya sudah tidak kuat, Barna. Salah, Karsa. Kekelayangan. Karsa, bagaimana kalau kita kabur saja? Hah? Barna, tidak boleh kabur. Siate, nanti kita dibilang pengecut. Nah, mana? Terus bagaimana tuh, Karsa? Mana ya, oi? Karsa, aku tahu. Apa coba? Lebih baik kita sembunyi saja. Alah, tapi di mana ya, oi? Alah, Barna. Ada prajurit, oi. Alah, nyumput. Sedap. Wah, sepertinya dari dapur sana, oi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bikin? Di Batos? Kelihatannya capek. Mana dipindah-pindahin saja itu? Ya, dirapihin. Dipindahin ya. Itu mukanya ada kenapa? Oh, tidak apa-apa. Maaf, nggak lihat. Biasa. Ayam enak. Masa makan ayamnya? Terus gimana dong? Terus gimana dong? Sudah. Kita bilangin Pak Malengser aja yuk. Ayo. Mana? Nikmat, oi. Alah. Habel, bating kieu badak kebon sama tekiber makan ayam seenaknya wae. Ini tidak tahu apa kalau itu teh ayam paeh. Sini kan. Wah. Kasa. Kang. Naon? Katanya ayam mati. Kenapa dimakan? Kamu mah benar, memang badan saja yang besar, otaknya teh kecil. Ya ini jelas ayam mati, kalau ayam hidup mah lari ke kebon atuh. Sok ayo dimakan. Ngiduan apa euy? Ternyata aku sudah pulih. Tenagaku pun sudah bertambah. Dan ilmuku tidak ada yang berkurang. Tapi aku tidak akan keluar dulu dari jurang ini.
sebelum kekuatanku bertambah. Kiawing, lihat, aku bawakan apa untuk kamu. Wah, wah, wah. Kamu tahu saja Nyai Genit yang cantik. Kalau aku ini sedang kehausan dan kelaparan. Aku kan harus tahu Kiawing itu sedang pikirkan apa dan rasakan apa. Kiawing, enak pisangnya. Manis seperti kamu, Nyai. Dan aku sangat bangga, Nyai, punya calon istri seperti Nyai. Aku juga sangat bangga punya calon suami seperti kamu, Kiawing, yang sakti mandraguna. Ki, Iya, boleh aku tanya sesuatu sama Kiawing? tentu saja, Nyai. Ayo, katakan saja. Kiawing itu kan sakti. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan Kiawing. Ya tentu saja, atuh Nyai. Siliwangi pun bisa aku kalahkan. Tapi sayang, dia menghilang. Lalu, setiap orang yang sakti itu kan punya kelemahan. Kenapa kamu bertanya soal itu, Nyai? Tentunya untuk menjaga dan melindungi Kiawing dan memberitahukan bila ada bahaya yang mendekat, Ki. Aku ini tidak punya kelemahan, Nyai. Apalagi ada keris Ciumanara di tanganku. Jadi aku ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Jadi Nyai tidak perlu cemas soal itu.